Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiyya bi wasiyatillah علينا وعلى الأمم السالفة ألا وهي تقوى. فقد قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang hingga pada saat ini kita masih dipercaya untuk mengemban amanat mensyukuri setiap jengkal kenikmatan yang Allah percayakan kepada kita. Maka sepatutnya buat kita untuk tidak mengkhianati apa yang Allah amanatkan kepada kita, tidak kita lukai dan kita cederai apa yang Allah percayakan kepada kita. Justru nikmat sebagai amanat itu harus kita respon dengan sesungguhnya syukur. Dan ketahuilah, syukur yang sesungguhnya itu adalah ketakwaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya pasti kalian tergolong dari antara mereka yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sebagaimana apa yang kita yakini bahwa surga diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatan di dalamnya bukan untuk seluruh makhluk. Kita yakin bahwa surga diciptakan dengan segala kenikmatan di dalamnya bukan untuk konsumsi umum, tapi untuk manusia-manusia pilihan Allah. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu diciptakan dengan segala kenikmatan di dalamnya khusus bagi mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak memiliki ketakwaan, maka surga itu adalah mimpi yang jauh. Tapi bagi mereka yang punya modal ketakwaan, maka surga itu adalah cita-cita yang dekat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah mengatakan, "At-turuqul musilah ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq." Banyaknya jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, itu sebanyak nafasnya para makhluk. Banyak pintu, banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk membuat kita menjadi manusia yang bukan hanya selamat dari neraka, tapi juga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara sekian banyak jalan tersebut adalah memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sudah Allah jamin, barang siapa di antara kita yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka fa innaha min taqwal qulub. Satu keniscayaan dan kepastian dari Allah, jaminan dari Allah bahwa hati orang tersebut adalah hati yang diliputi dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Itu artinya besok kita akan masuk di awal permulaan bulan Dzulhijjah. Dan termasuk syiarnya Allah adalah waktu-waktu yang dipilih, yang diistimewakan, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Dan 10 hari serta 10 malam pertama bulan Dzulhijjah termasuk syiar-syiarnya Allah. Bagaimana tidak? Allah jadikan 10 malam dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai alat sumpahnya. Allah bersumpah
Dan tidak ada yang dijadikan sebagai alat sumpahnya Allah kecuali itu adalah satu yang mulia. Wal fajr wa layalin 'ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasar. Demi sebuah fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar yauman nahar, fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Mufassirin banyak berpendapat yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, walaupun ada pendapat yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap yaitu tanggal 10-nya, dan demi yang ganjil yaitu hari Arafahnya, hari sebelumnya tanggal 9-nya. Wal laili idza yasar, dan demi sebuah malam yang telah berlalu, yang telah lewat, yaitu adalah malam Id, malam hari raya, malam 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Beliau menegaskan kepada kita bahwa ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Rasulullah SAW dawuh bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amalnya paling bernilai di sisi Allah daripada hari-hari tersebut dan amal-amal di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat tanya kepada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dibandingkan dengan mereka yang jihad fi sabilillah ya Rasul? Bagaimana perbandingannya? Maka Rasulullah mengatakan walal jihad fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan mereka yang jihad fi sabilillah, amal terbaik yaitu adalah amal di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pahalanya lebih besar daripada mereka yang jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'un, kecuali yang gugur di medan perang. Beda tipis antara mereka para syuhada dengan mereka yang memanfaatkan momen 10 malam pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam bentuk amal saleh. Bedanya tipis. Tapi bagi mereka yang perang jihad fisabilillah tapi masih selamat, nyawanya masih selamat, hartanya masih selamat, dibandingkan dengan pahala mereka yang ibadah di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih besar mereka yang ibadah di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Rasulullah SAW menyeru kepada kita, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Ketahuilah setiap saatnya, kapanpun itu, di hari apapun itu, Allah senantiasa memiliki anugerah buat kita semuanya. Maka jemputlah dan yang aktif untuk meraih daripada nafahatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia kita demikian aktif, maka dalam urusan akhirat, ganjaran, pahala, ridho dan lain sebagainya, lebih patut buat kita untuk lebih aktif daripada keaktifan kita mengejar dunia. Kalau dunia enggak kita tunggu, kenapa hidayah justru kita tunggu? Bukankah rezeki yang paling ngerejekeni itu adalah rezeki yang membuat kita selamat dunia sampai akhirat? Kalau bukan nafahatnya Allah, maka rezeki yang mana lagi yang dikatakan rezeki yang paling rezeki ini buat kita, ma'asyiral muslimin? Ala fata'arradulah, jemput, hadang berbagai macam nafahatnya Allah. Dan Rasulullah menegaskan, ada kalanya, sekali-kalinya kamu dapat nafhah dari Allah, anugerah dari Allah, tercatat kamu tidak akan menjadi manusia yang celaka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu di nafhat yang mana kita saat itu menjadi pribadi yang lebih baik. Di waktu yang kapan kita saat itu menjadi momen baliknya kita, titik baliknya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan di tengah kemaksiatan yang masih sering kita lakukan, mungkin dengan wasilah kita beramal soleh ada di 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, itu menjadi titik balik kita, yang tidak setelah itu kecuali keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik sampai pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Itu adalah harapan kita semua. Maka bagi kita yang belum berkesempatan haji untuk di tahun ini, maka sepantasnya buat kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu
melek mulai dari subuh sampai isyraq, dan ditutup di pagi hari itu ibadah dengan sholat isyraq 2 rakaat. Maka kana lahu ajru hajjatin wa umratin tamataini. Barang siapa yang mulai subuh ibadah sholatnya berjamaah, kemudian dia melek sampai isyraq dengan berbagai macam zikir, Quran atau wirid yang dia baca, dan setelah tulu'us syams lebih 16 menit dia tutup ibadah di permulaan paginya dengan sholat isyraq 2 rakaat, dia berhak mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Malam yasir ilal bait li'annahu minhu ba'id falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrab ila man da'ah wa rajah min hablil warid. Barang siapa di antara kita yang berjarak antara kita dengan Ka'bah, maka ketahuilah sesungguhnya antara kita dengan Tuhannya Ka'bah tidak ada jarak. Asal man da'ah wa rajah, bagi mereka yang mau berharap, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah, maka ketahuilah saat itu Allah lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Lain daripada itu adalah ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma'amila adamiyun yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Amal yang paling afdol pada tanggal 10 Dzulhijjah, tidak ada amal yang lebih afdol daripada tumpahnya darah dari hewan yang kita kurbankan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa sya'ariha wa adlafiha. Dan nanti di hari kiamat akan kembali utuh hewan yang kita kurbankan. Sebagaimana yang sering kita dengar, akan menjadi tunggangan buat kita semuanya, kendaraan buat kita semuanya, lengkap dengan kukunya, dengan bulunya, dengan tanduknya. Wa inna damaha la yaqa' 'alal ardi bimakan qabla an yaqa' 'alal ardi. Dan ketahuilah, darahnya belum sampai tetesan pertama ke bumi, pahalanya sudah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berwasiat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, ya Fatimah gumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna damaha la yaqa' al-ard wa ayyaghfira laki ma salafa min dzunubiki. Wahai Fatimah, kurban kamu saksikan, pandang dan renungkan bagaimana kenikmatan Allah berikan kepada kamu dengan ibadah kurbannya kamu, dan ketahuilah bahwa belum jatuh tetesan pertama darah itu ke tanah, maka seluruh dosa-dosamu sudah lebih dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu adalah tentunya dengan ibadah puasa. Utamanya adalah puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanatal lati qablah wal lati ba'dah. Puasa Arafah yang cuma belasan jam itu mengampuni dosa 2 tahun, mulai dari tahun lalu sampai tahun yang akan datang. Artinya insya Allah dengan bekal puasa Arafah kita menjadi orang yang terjaga dari kemaksiatan. Kalaupun kita meninggal di tahun depannya setelah dia puasa Arafah, besar kemungkinan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah amal yang sering kita lupakan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah, yaitu adalah takbir mughayyad, yaitu dimulai dari asar, dimulai dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah berakhir sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah akhir hari tasyrik. Ada takbir mursal ya sebagaimana takbir yang terus-menerus dikumandangkan mulai dari malam Id sampai keesokan harinya pelaksanaan sholat Id, itu takbir mursal. Ada takbir mughayyad, baik secara individu ataupun secara berjamaah, sunnah untuk dikumandangkan setiap selesai sholat, bukan terus-menerus dikumandangkan mulai subuh Arafah sampai asar akhir hari tasyrik, enggak, tapi hanya ketika kita selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sekalipun sholat jenazah, baik di masjid atau di rumah, baik sholatnya dilaksanakan berjamaah atau sendirian. Maka sepatutnya buat kita untuk melestarikan apa yang manusia sering meninggalkannya, sehingga dengan sebab kita mau menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh umat manusia, kita tergolong di antara mereka yang dikatakan oleh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani.
siapa yang hidupkan sunnahku, melestarikan sunnahku, dialah orang yang betul-betul cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang betul-betul aku akui kecintaannya kepada aku bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk bersama aku ada di surga. Tuba lil ghuraba, beruntung orang yang asing. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas in sunnah. Yaitu ghuraba, orang yang asing di akhir zaman adalah mereka yang masih mau dengan segenap kemampuannya melestarikan apa yang diwariskan daripada sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia pada umumnya di zaman itu tidak peduli lagi dengan sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan waktu-waktu yang mulia itu menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, menjadi saksi akan kebaikan kita, la syahidan alaina, bukan menjadi saksi yang justru di pengadilan Allah memberatkan langkahnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat taufik, berkat hidayah, umur yang panjang ini Allah jadikan umur yang manfaat. Sehat afiat ini Allah jadikan sehat yang barokah. Karena apa artinya umur kalau nggak manfaat? Apa artinya sehat kalau nggak barokah? Dan yang bisa membuat umur ini manfaat adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bil nizam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.